Ya, jadi kita lagi ada di cabang ketujuhnya Koi Studio. Kita ada di Bali, tepatnya di Badung, di Jalan Abian Base, teman-teman. So, kali ini saya mau ngejelasin gimana sih pengalaman saya ngebikin cabang ini dan kira-kira seperti apa kondisinya setelah 1 tahun lebih berdiri. Yuk, masuk langsung. Oke, jadi kita masuk di area pertama. Ini tuh area tunggu. Areanya tuh sebenarnya gede sekali, teman-teman. Jadi mungkin ini sekitaran 9 meter ya, hanya untuk ruang tunggunya saja, dan untuk kasirnya dia tuh langsung seperti ini. Jadi untuk desain menurut saya sih ini jauh lebih proper dari cabang-cabang yang lainnya sebenarnya, karena kalau ngomongin dari meja kasirnya pun segede ini kayak meja bar. Karena ini dulunya adalah mantan rukonya Kimia Farma yang kita take over juga. Dari ruangan ini kita juga masuk ke ruangan touch up. Jadi selain di ruang tunggu ini, mereka tuh ada kita kasih kaca-kaca seperti ini supaya mereka bisa maca ataupun touch up ya. Maca itu bahasa Jawanya ketika orang mau pakai bedak maupun pakai listrik dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini juga ada touch up room di balik meja kasir yang tadi. Jadi ini khusus kalau orang contohnya mau ganti baju ataupun mau touch up yang lebih private ya, karena biasanya kayak satu grup itu ada sekitaran 5 sampai 10 orang. Nah, disitulah orang-orang touch up itu sukanya sama grupnya masing-masing. Jadi nggak dilihat sama orang lain. Oke, kita sekarang udah di lantai 2. Jadi di satu ruko ini tuh terpisah jadi area CS yang di bawah sama area studio dan ruang operator di lantai 2. Sama kayak cabang-cabang kita di tempat yang lain, jadi ada PC, ada dry box, ada perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk orang milih-milih foto di sini. Dan di sini juga ada photo box seperti biasanya di cabang-cabang kita yang lain juga. So, di setiap tempat kita itu minimal ada kayak 2 photo box untuk pilihan background. So, yang di pertama ini adalah background putih, dan yang di samping adalah background brown, di mana kita juga kombinasikan sama akuarium nih. Jadi selain backgroundnya yang brown itu tadi, kita combine dengan ornamen ikan-ikanan supaya orang bisa lebih fresh punya backgroundnya. Kita juga beberapa pasang wall of fame ya, supaya di sini orang tuh bisa ngerti pilihan-pilihan fotonya yang akan dihasilkan tuh kurang lebih seperti apa. Jadi pilihan backgroundnya pun bisa kelihatan di sini. Dan kita juga kasih 2 ruang studio teman-teman di sini. Jadi ada studio 2 dan studio 1, studio utama kita. Kita review dulu studio 1. Kita sekarang ada di ruang studio utamanya. Jadi di sini ini perpaduan antara background roll ya. Background roll di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga ada background 90s atau 70s yang di belakang sini ya. Jadi ini juga bisa jadi background kalau orang-orang itu mau pakai old vibes atau vibes yang zaman-zaman dulu lah, itulah pokoknya. Dan di sini juga ada tirai. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk background juga, tapi karena focal length-nya di sini nih sebenarnya kurang sesuai standar. Jadi seharusnya focal length antara objek dan juga kamera itu tuh minim-minim di sekitaran 3,5 meter. Tapi di sini mungkin hanya 3 meter karena keterbatasan tempat. Jadi kita nggak bisa kasih background tirai ini sebagai background yang bisa dipilih sama teman-teman. Dan di sini juga ada device-nya ya, seperti biasa lah, standar lah. Di sini ada TV, ada kamera, ada UPS, dan juga ada bracket-nya serta ada tripod-nya juga. Ya, ini adalah hal-hal standar yang ada di cabang Koi Studio. Dan ada beberapa properties yang di sini selalu kita refresh tiap kali ada eventnya. Contoh ya, di sini event Ramadan kita kasih topi Walid ya teman-teman. Jadi ini cocok kan ya saya ya. Jadi kurang lebih seperti itu cabang kita yang ada di Bali ini. Tapi kali ini saya mau ceritain kenapa cabang ini berbeda dengan cabang yang lainnya. Oke, jadi yang bikin beda di cabang saya kali ini adalah ternyata saya di sini ada kesalahannya dalam membuka cabang di sini. Pada intinya, saya kurang tepat dalam memilih lokasi. Yang berdampak pada cabang ini tidak seramai cabang-cabang yang lainnya seperti di Kota Malang, di Kota Surabaya, dan di kota-kota lainnya yang ada Koi Studionya. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu kan? So, dulu tuh ceritanya gini. Awal saya buka itu tuh ketika cabangnya masih 6, kita belum punya pengalaman buka cabang di kota yang tidak ada mahasiswanya sebanyak itu. Jadi kita waktu itu berpikir, gimana kalau kita buka cabang di tempat yang banyak anak SMA-nya instead of orang-orang mahasiswanya. So, kita berpikiran, oh, sepertinya masih masuk nih, masih bisa nih. Dan akhirnya kita bukalah cabang di sini dengan mengandalkan anak-anak SMA di sekitar sini, di daerah Abian Base, Abian Semal gitulah ya. Ternyata rame, tapi di awal doang teman-teman. So, logikanya tuh kayak gini. Perbandingan jumlah antara mahasiswa dan jumlah antara siswa itu ternyata berbeda sangat jauh. Jadi ketika siswa satu sekolah, katakanlah satu angkatan itu sekitaran 300 orang. Kalau seluruhnya satu sekolah itu sekitaran 1.000 orang. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan jumlah satu universitas aja, kalau universitas besar kan
dia openingnya aja penerimaan mahasiswa barunya ada minimal itu di 10.000, dan mereka satu angkatan, satu kampus itu mungkin bisa di 50 ribuan orang. So perbandingannya itu segitu signifikannya teman-teman. Jadi ketika saya buka cabang di sini, ternyata memang betul ramenya di awal itu adalah rame-rame anak-anak SMA. Problemnya anak SMA karena tidak terlalu banyak, mereka itu nggak bisa kayak foto yang berulang kali gitu loh. Beda dengan anak-anak yang di mahasiswa. Mereka kan punya circle A, circle B, circle C, yang itu membuat orang-orang itu bisa fotonya lebih dari sekali. Bahkan ada fenomena itu ya di Kota Malang, di kota-kota Surabaya gitu-gitu juga, itu sekitaran 7 kali 1 bulan. Karena mereka nanti punya keluarganya, mereka punya pacarnya nanti punya pacar lagi dan lain sebagainya. So itulah ternyata yang membedakan cabang ini dengan cabang-cabang saya yang lainnya. Tapi apakah sampai loss ataupun minus? Jawabannya adalah tidak, karena net profit margin kita itu cukup tinggi dikarenakan operational expenditure atau pengeluaran operasionalnya itu cukup kecil, karena kita nggak ada HPP, kita cuma bayar listrik, kita cuma bayar air dan lain sebagainya. So intinya adalah kesalahannya di cabang saya ini, saya belum bisa menentukan lokasi dengan tepat di awal itu karena saya belum punya pengalaman di sini. Tapi dari hal ini saya nggak tinggal diam, saya belajar dari sini dan menentukan lokasi-lokasi yang berikutnya itu lebih matang lagi. Jadi ada minimal radiusnya dari kampus itu berapa, terus jumlah mahasiswanya itu berapa, dari data dari PD Dikti itu seperti apa, dan semuanya itu kita gabung untuk menentukan satu lokasi ini worth it atau enggak. Dan so far dari sekitar 12-an cabang kita, itu tuh kita mengalami hal yang seperti ini itu di 2 lokasi, di 2 cabang kita. Jadi selain di sini kita juga ada satu cabang yang kita belajar banget juga, itu di Kota Pandaan. So di situ akhirnya kita formulasikan untuk membuat 10 cabang kita yang lainnya itu works very well. Dan kita sekarang baru buka di Kota Solo yang sangat-sangat dekat dengan salah satu kampus terbesar di sana. Jadi pada intinya ketika teman-teman mau buka sebuah cabang, itu tuh teman-teman harus pelajari betul-betul. Gak bisa kayak kita hanya tanya ChatGPT, ya itu sebagai referensi bisa, tapi yang paling matters adalah pengalaman kita dan kita belajar dari pengalaman tersebut. Dan next action plan yang akan saya lakukan untuk cabang ini, kemungkinan saya akan melakukan relokasi ke area yang lebih mantap lagi. Contoh kayak di Bali ini kan mungkin ada Universitas Udayana, ada universitas-universitas lain yang mungkin areanya lebih dekat, mungkin ke area Renon, ke area Denpasar. So kita lagi siapin, kita lagi survei beberapa lokasi, dan apabila teman-teman punya lokasi juga, let's collab teman-teman. Barangkali teman-teman bisa mendapat mutual benefit juga ketika orang-orang nunggu sesi foto, mereka juga bisa beli kopi, let's say kalian jual kopi atau beli makanan di tempat kalian masing-masing. So ikutin saya di video berikutnya untuk survei lokasi terbarunya Koi Studio 7.0 Bali.